Selamat sore bagi kita semua. Hari ini kita akan masuk pada teori kontemporer untuk program pasca sarjana yang akan membahas sebuah topik teologi postmodern. Karena melalui pembahasan ini kita semakin diperkaya akan teologi ini. Selamat berdiskusi. Selamat sore bagi kita semua. Halo Pak, selamat sore Pak. Selamat sore. Bagaimana kabar sore ini? Sehat Pak. Bapak sehat juga Pak? Sehat-sehat. Praise the Lord. Sore Pak. Selamat sore Pak. Selamat sore. Senang berjumpa dengan kita semua ya. Oke. Sambil menunggu teman-teman kita yang lain, apakah kita sudah membuat surat pengajuan kepada kampus soal kuliah daring kita? Kemarin kan masih 9 orang yang sudah membuat suratnya. Apakah kita semua sudah memenuhi atau mengirimkan surat untuk pengajuan supaya kuliah kita daring? Sudah Izin Pak. Ya. Saya dulu sebelum semester ini dimulai sudah saya buat kian Pak. Apakah itu juga berlaku untuk berlaku. apa ini Pak? Atau harus diganti lagi? Nggak usah, yang itu aja sudah cukup itu. Oke Pak. Yang lain maksud itu yang sebelum, supaya nanti ketika asesmen lapangan datang, mengapa kalian kuliah daring, padahal peraturan pemerintah mengatakan kita sekarang harus onsite, kita punya punya dasar permohonan dari mahasiswa. Karena memang peraturan menteri sampai sekarang sudah mewajibkan kita untuk kuliah onsite, dan pemerintah Kota Medan pun dan Sumatera Utara mewajibkan kita untuk onsite. Nanti kalau kita misalnya dituduh melanggar, kita punya dasar bahwa mahasiswa memohon. Karena itu kita punya dasar hukum untuk melakukan kuliah daring. Memang kami pun rapat dosen kemarin memutuskan melihat perkembangan COVID di berbagai tempat, Jakarta, Medan, maka kami memutuskan untuk kuliah hibrid ya. Mahasiswa yang tingkat 1 dan 2 di kampus yang masuk asrama, dia kuliah onsite, dan mahasiswa yang tingkat 3 dan 4, dia kuliah daring. Dan memang masih ada perdebatan karena memang mahasiswa perkuliahan daring ini kan juga mengalami sisi positif negatif. Karenanya kita harus tetap waspada mana yang lebih cocok dan lebih pas ya. Oke, masih ada 2-3 orang lagi yang belum masuk ya. Pak. Silakan. Format buat suratnya itu kayak mana itu Pak? Kepada yang terhormat pasca sarjana gitu aja. Saya tujukan kemana Pak? Ke Direktur Pasca? Iya, Direktur Pasca. Ya. Kupikir saya tujukan sama Bapak. Enggak. Kalau saya kan kita hanya kuliah ya. Nanti kalau pelaksanaannya secara sistem itu kan kepada Direktur Pasca Sarjana. Ya Pak, ya Pak. Nanti kepada Direktur Pasca Sarjana memohon bahwa perkuliahan kami secara daring. Artinya nanti kan tidak hanya kepada mata kuliah kita, tapi ke mata kuliah semuanya. Kalau setiap mata kuliah nanti kita buat permohonan, maka banyak kali suratnya. Mata kuliah bermohon kan? Oke Pak. Oke. Kemudian kemarin yang saya sampaikan bahwa saya minta tanda tangan kita supaya nanti saya bisa masukkan ke absensi kita. Di tanda tangan di kertas kosong aja ya, di kertas putih, supaya jangan ada nanti bekas dari belakang. Dan tak usah tulis nama, hanya kosong aja, nama tanda tangan aja. Nanti saya akan scan itu lalu masukkan ke daftar hadir kita supaya nanti
walau kita kuliah daring, tapi terlihat kita masih ada tanda tangan di daftar absensi kita. Oke, begitu ya. Ada ada 3 orang lagi. Oh, ini sudah masuk sebelum. Baik, Pak. Ada 2 orang lagi yang belum masuk ya. Baik, kita mulai saja ya. Saya mintalah salah seorang dari kita untuk berdoa. Ayo Mari kita, siapa? RD. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, pada sore ini Tuhan boleh mengizinkan kami bertemu dengan Bapak dosen kami melalui mata kuliah. Biarlah melalui perkuliahan kami pada hari ini boleh menjadi berkat bagi kami dan menjadi kemuliaan nama Bapa. Berkati juga Bapak dosen kami sehingga boleh berhikmat untuk mengajari kami sehingga apapun yang disajikan oleh Bapak dosen kami boleh menjadi bekal bagi kami. Teman-teman kami yang belum masuk, biarlah Tuhan membimbing dan mengarahkan sehingga mereka boleh kami berjumpa melalui Zoom virtual ini. Inilah doa kami pada sore ini Tuhan, yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oh ya, sudah masuk ini 2 orang lagi. Oke, baik. Diskusi kita sore hari ini akan membahas sebuah lanjutan dari apa yang kita bicarakan kemarin. Kalau teologi kontemporer kemarin kita sudah tahu latar belakangnya dan kemudian diskusi seputar teologi postmodern. Sekarang kita ambil bagian yang lain dari teologi kontemporer itu, contohnya itu teologi postmodern. Dari bukunya Jan Aritonang sama beberapa tulisan-tulisan yang ada di dalamnya, kita akan belajar bagaimana teologi postmodern ini menjadi bagian dari salah satu teologi kontemporer yang akan kita diskusikan bersama. Menarik memang membahas teologi postmodern ini, karena mengapa tertarik kita membahasnya, karena teologi postmodern dan modern tidak bisa kita bedakan kapan mulai dan kapan berakhir modern dan kapan mulai postmodern. Karena itu sebuah diskusi yang hangat. Karena diskusi teologi modern masih yang mengandalkan kemarin akal budi manusia, lalu akan digantikan teologi postmodern. Nah, apa itu teologi postmodern? Nah, ini yang menarik. Apakah menghentikan rasio lalu kembali kepada Allah lagi, atau kembali kepada filsafat? Nah, ini postmodern ini banyak tokoh-tokoh yang dituliskan dalam buku Jan Aritonang ini. Tapi 2 tokoh yang akan kita bahas nanti, yaitu antara Levinas dan Foucault. Ricoeur Foucault. Jadi dua filsuf ini akan menjadi wakil perbincangan kita dalam membahas teologi postmodern ini. Nah, diskusi tentang postmodern itu dimulai sejak 1917. Nah, itu menurut bukunya Jan Aritonang ini ya. Itu karena Rudolf van Wijs membicarakan soal teologi pasca modern, postmodern. Nah, lalu apa yang membedakan postmodern dengan modern? Itu yang pertanyaan yang selalu diajukan ya. Nah, memang kalau kita lihat dari teologi postmodern dan modern, yang membedakannya hanyalah corak pemikiran atau metode intelektual atau tren yang muncul setelah modern. Artinya corak pemikiran aja. Nah, kalau corak pemikiran modern itu biasanya menekankan rasio akal budi, pikiran waktu itu kan yang kita bahas kemarin. Lalu postmodern yang tren itu apa? Apakah masih rasio pemikiran atau tidak lagi? Atau digantikan dengan sesuatu? Atau ada sebuah tren baru yang menggantikan modern itu? Makanya para filsuf sebenarnya tidak pernah mengatakan pada tahun sekianlah mulai postmodern, akhirnya hilanglah modern. Tidak. Sampai sekarang pun modern itu masih berjalan. Rasio kan masih berjalan sampai sekarang. Tapi postmodern pun berjalan.
Sehingga tidak ada garis batas yang jelas kapan modern berakhir dan kapan postmodern dimulai. Tapi dua-dua ini tetap sekarang berjalan, tetap berlaku lah kalau istilah berlaku. Ini yang kita lihat. Nah, makanya yang hendak disampaikan oleh teologi postmodern ini sebenarnya bukan lagi soal apakah logika, akal, dan pikiran itu masih berguna atau tidak. Tetapi yang ditekankan dalam teologi postmodern ini sekarang ialah dekonstruktif. Dekonstruktif. Jadi bukan lagi konstruktif saja, membangun, tetapi dekonstruktif, membangun kembali. Nah, jadi teologi postmodern itu sebenarnya doyan bongkar segala tatanan. Jadi kalau dulu misalnya akal budi, pikiran menguasai cara berpikir manusia, sekarang mereka bongkar pikiran itu, akal budi itu. Nah, jadi mereka mempertanyakan ulang istilahnya, jadi dekonstruksi. Atau menihilkan semuanya. Oh, tidak ada semua itu. Pikiran, akal rasa, akal dan rasio itu tidak ada. Dia menihilkan. Dia menihilkan semua teologi modern itu. Nah, tapi kecenderungan yang terlihat dalam teologi postmodern ialah lebih pada dekonstruksi tadi. Membongkar sebuah bangunan konstruksi modern menjadi sebuah bangunan baru. Nah, itu yang kita lihat dalam teologi postmodern ini. Itu dalam pemikiran para ahli. Tapi kalau Musser, seorang pemikir dari dari Prancis, dia mengatakan bahwa teologi postmodern ini lebih mengarah kepada seni. Karena teologi postmodern ini lebih cenderung mengungkap beberapa literatur dan seni daripada teologi. Nah, sehingga dia melihat bahwa postmodern itu lebih tampak dalam seni dan literatur. Itu menurutnya si Musser, ya, Lasser Musser. Nah, kemudian filsuf lain selain Musser tahun 1939, Bernard Idings-Bell, dia melihat bahwa teologi postmodern itu bukan hanya berkarya di dalam seni dan literasi, tetapi dia sudah melihat bahwa teologi itu dengan modernnya menggambarkan kembalinya agama dan kehidupan manusia. Jadi bukan rasio lagi yang menonjol dalam pemikiran teologi, karena kemarin kan rasio itu sudah menguasai pikiran, akal budi sudah menguasai. Sekarang teologi postmodern itu katanya kembalinya Allah pada pemikiran manusia, kehidupan manusia. Artinya selama ini Allah telah terpinggirkan, tapi dalam postmodern dia katakan Allah kembali dalam pikiran manusia. Itu menurut Bernard Idings. Nah, tetapi pemikiran-pemikiran ini pun masih dalam debat, ya, masih debat. Sekarang tadi tidak ada batas antara modern dan postmodern. Lalu ada filsuf lain yang dikenal sebagai teologi postmodern, Jean-François Lyotard. Dia juga menyampaikan bahwa teologi postmodern itu ialah sebuah narasi besar, grand narasi. Jadi sebuah narasi besar, grand narasi, yang akan memberikan sebuah pemahaman soal kebebasan, kemajuan, emansipasi, kaum proletar, dan sebagainya. Jadi grand narasi yang dibangun adalah sebuah kebebasan, atau sebuah kemajuan, atau sebuah emansipasi. Maka berkembanglah dulu emansipasi perempuan, ya. Nah, ini grand narasi yang dibangun. Ini menggambarkan postmodern itu sendiri menurut Jean-François Lyotard. Nah, kemudian tokoh lain yang menggambarkan teologi postmodern ini adalah Dockery. Nah, Dockery lebih memberikan bagian contoh-contoh atau membagi-bagi klasifikasi postmodern itu sendiri.
Dia berkata ada yang dekonstruktif postmodern, atau postmodern yang membangun kembali, atau yang kedua liberationist postmodern, atau postmodern yang liberal. Lalu yang ketiga dia katakan konstruktif postmodern yang membangun sebuah atau bongkaran teologi yang baru, atau yang keempat dikatakan konservatif atau restorationist postmodern. Jadi ada yang lebih bertahan pada konservatif dan restorasi. Hanya dia membangun sedikit, tidak begitu banyak. Dia aslinya lebih pada menerima perubahan tapi tidak banyak. Itu yang dia bagi dari teologi postmodern. Jadi dia bagi 4, mulai dari dekonstruktif postmodern, kemudian liberationist postmodern, kemudian konstruktif postmodern, dan konservatif or restorationist postmodern. Itu menurut pemahaman Dockery. Nah, selain Dockery, Kevin Hart juga mendefinisikan postmodern itu berbeda. Dia mengatakan postmodern itu adalah sikap curiga terhadap yang modern. Jadi kita curiga terhadap pikiran yang digembar-gemborkan oleh modernisasi, dan dia curiga terhadap gerakan itu. Dan dia masuk pada hal-hal kebenaran. Nah, itu pemikiran Kevin Hart. Sehingga dia mengatakan bahwa postmodern itu dibagi dengan beberapa ciri. Ada ciri daripada postmodern itu. Yang menyatakan bahwa ciri yang pertama itu postmodern itu selalu curiga pada yang modern. Itu ciri pertama. Lalu ciri kedua ialah counter culture, berarti dia mengcounter kebudayaan yang ada, mengecam apa yang selama ini dianggap sebagai budaya tinggi, the highest culture. Selama ini kan ada the highest culture atau academic culture. Jadi akademik lah bergelar atau punya jabatan apa akademis, itulah yang paling hebat kan. Makanya ada S1, S2, S3 sampai profesor kan. Dia mengcounter itu. Ya, tidak lagi hanya akal pengetahuan yang dominan. Itu ciri yang kedua, counter culture, yang disebut oleh siapa nanti, Kevin Hart. Lalu yang ketiga dia mengatakan postmodern tidak pernah sepenuhnya mengabaikan yang modern. Jadi dia tidak pernah mengabaikan akal budi atau pikiran, tetapi dia tetap menganggap ada, tetapi sekaligus merubah atau mengcounter yang modern itu. Dan yang keempat, yang terakhir, dia mengatakan re-enchantment dari dunia. Artinya menawarkan cara atau kesempatan berpikir baru. Jadi tidak lagi hanya terfokus pada pemikiran rasio, pikiran akal budi dan sebagainya. Dia melihat dari cara berpikir baru, termasuk cara yang segar untuk mendekati misteri Allah. Nah, inilah pandangan orang yang modern dan postmodern. Sekarang kita melihat secara khusus soal teologi postmodern itu. Nah, bicara soal teologi postmodern itu dikenal dengan pemikiran Riemer. Nah, Riemer mengatakan bahwa teologi atau inti teologi postmodern itu adalah dengan pendekatan rasionalistis, lalu mereka berusaha mengerti fungsi firman Allah dalam agama. Nah, ini yang teologi postmodern. Jadi pendekatannya sekarang adalah rasional, tetapi mengerti fungsi firman Allah dalam agama. Nah, ini sudah mengkombinasi rasio dengan firman Allah. Jadi rasio tetap berjalan, tetapi mereka berusaha mengerti firman Allah dalam agama. Kalau di modern kemarin, ya sama sekali mereka menganggap firman Allah tak ada lagi dalam rasio manusia. Sekarang rasio manusia itu mereka pakai untuk mengerti firman Allah dalam agama. Ini yang menarik dari teologi postmodern, sehingga mereka membuka ruang terhadap pemahaman firman agama. Itu pemikiran
Rimmer. Teologi postmodern itu menganggap pendekatan modern tidak berlaku lagi. Nah, tidak berlaku lagi menurut mereka pendekatan modern ini tidak lagi memberi atau mereka mengatakan menganggap modern tidak berlaku lagi atau teologi modern tidak berlaku lagi. Itu menurut Rimmer. Sehingga teologi modern membawa hasil yang dominan dalam ilmu kehidupan manusia. Nah, tetapi dia mengatakan kita harus membebaskan diri dari supremasi rasial. Itu Rimmer. Artinya kalau selama ini banyak orang menganggap bahwa setiap rasio itulah yang paling benar, nah sekarang rasio itu mereka sudah abaikan di dalam teologi postmodern. Nah ini yang disampaikan oleh Rimmer. Bahkan mereka sekarang menganggap pengalaman pribadi itulah teologi postmodern. Memberi ruang pada pengalaman pribadi. Bahkan setiap manusia mempunyai cerita berdasarkan pengalaman pribadi. Bahkan sekarang kalau dalam agama Kristen sendiri, maka terbukalah ruang kesaksian. Kalau kita ya di agama Kristen, terbukalah ruang kesaksian. Dan ruang kesaksian itu menjadi sebuah pengalaman ritual atau pengalaman spiritual yang menerangkan tentang firman Allah. Jadi bukan teks lagi yang menerangkan tentang firman Allah, tapi pengalaman spiritual yang menjadi menerangkan firman Allah. Itulah makanya munculanlah gerakan-gerakan baru kan di dalam Kristenan. Itu karena postmodern itu. Lahirnya Pentakostal dan Harismatik. Karena membuka ruang pengalaman pribadi dalam memahami spiritualitas seseorang. Itu menurut Rimmer. Makanya setiap manusia itu mempunyai cerita sendiri berdasarkan pengalaman pribadinya. Nah, kita punya pengalaman pribadi. Cuma kan gereja kita tidak pernah pendeta berkhotbah berdasarkan pengalaman pribadi kan. Tapi di gereja-gereja lain sekarang kan pengalaman-pengalaman pribadinya yang didramatisir, tanda petik, didramatisir. Sehingga seolah-olah firman Allah hadir dalam pengalaman pribadinya itu. Nah itulah teologi postmodern yang disampaikan oleh Rimmer tadi. Nah memang masih banyak lagi filsuf yang hidup dalam teologi teologi postmodern ini, seperti saya katakan tadi, Emmanuel Levinas, Derrida, kemudian Kristeva, Foucault, kemudian Jacques Lacan, dan sebagainya. Banyak sekali. Tetapi sore ini kita akan membahas dua dari mereka, tidak semua. Nah, kalau misalnya mereka itu semua, kalau Levinas dan Derrida itu kan Yahudi. Tapi kalau Lacan dan Foucault dan Kristeva itu Katolik, dan Valentin Cunningham dia Protestan. Yang kita bahas nanti hanya pemikiran Immanuel Levinas dan Foucault. Dan bagaimana nanti pemikiran mereka itu akan kita diskusikan bersama antara Levinas dan Mikhail Foucault. Nah, sekarang kita masuk pada pemikiran Levinas, Immanuel Levinas. Nah, karya yang pertama yang dilakukan oleh Levinas dalam bukunya ialah From Existence to Existence. Dia berbicara sebenarnya tentang kamp pengungsi para pekerja ya, kamp pengungsi pekerja. Dia melihat di sana bahwa soal etika manusia ya yang berhubungan dengan orang lain. Lalu dia menekankan etika tanggung jawab atas orang lain dan memberikan suatu metafisika yang menghancurkan tradisi pemikiran ontologi. Ini pemikiran Levinas. Bahkan dia memberikan filsafat penolakan terhadap ontologi modern. Levinas lebih menginsert atau memasukkan sosok Allah yang tidak terbatas datang ke dalam pikiran manusia. Nah itu Levinas. Jadi dia menginsert atau memasukkan sosok Allah dalam pikiran manusia.
Jadi kalau modern kan pikiran manusia itu lebih dominan daripada Allah. Nah, Levinas tidak. Dia memasukkan Allah dalam pikiran manusia. Jadi ini yang disebut dengan pemikiran baru dari Levinas. Sehingga rasio tetap berjalan, tetapi dalam rasio itu Allah masuk, diinsert, masuk ke dalam pikiran manusia. Itulah teologi atau pemikiran atau filsafat daripada Levinas. Bahkan dia mengatakan semua pengalaman muncul dalam kesadaran. Nah, jadi bicara soal pengalaman dan kesadaran menjadi tema penting dalam Levinas. Jadi manusia yang sadar menginsert Allah, memasukkan Allah dalam pikiran kita. Sehingga Allah tentu akan menguasai pikiran kita. Maka dia mengatakan ada suatu korelasi antara pikiranku dan apa yang sedang aku pikirkan. Dia pikiranku dan apa yang sedang aku pikirkan. Untuk sampai kepada keadaan semua pada kesadaran. Jadi kesadaran itu kita sadar bahwa pikiranku dan apa yang kupikirkan di mana ada Allah di dalamnya itu menjadi sebuah filsafat atau teologi yang menghadirkan Allah dalam kesadaran kita. Makanya menurut Levinas kesadaran merupakan suatu tindakan yang mensintesiskan antara pengalaman, menghadirkannya untuk aku yang sekarang, yang sedang memegang area dan berseru dengan isinya. Itu pemikiran Levinas. Jadi memang pemikiran Levinas ini lebih menekankan aksi dari yang transendental. Jadi aksi yang transendental Allah. Allah yang masuk dalam pikiranku, maka aku berpikir sekarang, maka aku sadar. Nah, itu pemikiran Levinas. Sehingga menurut dia kesadaran itu memaksa semua yang transenden tentang aku menjadi imanen untukku. Itu pemikiran Levinas. Memaksa semua yang transenden, yang jauh di sana tentang saya, tentang kita, dan menjadi imanen untukku. Jadi menjadi dekat untuk kita. Nah, ini pemikiran Levinas soal teologi kontemporer ini. Sehingga dia memadukan dan mempersatukan antara realitas kepada imanen. Jadi apa yang kita alami sekarang, dia satukan dengan yang imanen, yang dekat, yaitu dengan Tuhan itu sendiri. Nah, itu yang kita lihat dari pemikiran Levinas. Lalu pemikiran lain dari Levinas adalah korelasi penafsiran dari makna dan bahasa. Jadi dia membahas antara makna dan bahasa. Dan pemikiran makna dan bahasa itu menurut Levinas itu antara being dan thinking. Jadi keberadaan being itu Tuhan, dan thinking kita manusia. Jadi keberadaan being dan thinking dan hubungan being dan thinking itu sangat penting menurut Levinas. Makanya dia katakan dengan hubungan persep dan konsep. Persep itu kan menerima dan sebuah konsep. Nah, memang pemikiran Levinas ini sangat sangat kalau kita berpikir nanti bisa bingung sendiri. Tapi itulah pemikirannya soal makna dan bahasa. Kehadiran Allah dalam persep dan konsep atau pemikiran kita, dalam pikiranku dan apa yang aku pikirkan. Nah, ini pemikiran Levinas. Sehingga menurut pemikiran Levinas, istilah yang digunakan untuk menggambarkan Allah hanya mengkondisikan yang imanen dari pikiran kita. Itu menurut Levinas. Jadi mengkondisikan hal yang imanen dari pikiran kita. Jadi kita kondisikanlah hal-hal yang imanen dari pikiran kita. Yang imanen itu kan yang bersama kita, yang bukan jauh lagi, tapi yang sudah dekat. Allah Immanuel kan, Immanuel, imanen. Allah beserta kita dengan pikiran kita. Itulah teologi postmodern itu. Sehingga dia mengkritik pemikiran Pascal yang menolak Allah tinggal di dalam akal budi.
Jadi kalau pemikiran Pascal dan teolog-teolog modern kan menolak Allah hadir dalam akal, sekarang Levinas mengatakan Allah hadir dalam akal. Insert Allah dalam akal. Bahkan dia imanen, bukan lagi transenden, tapi Allah itu imanen di dalam pikiran, di dalam diriku. Nah, itu pemikiran Levinas. Sehingga dia bersikeras bahwa Allah yang transenden itu, yang being itu menjadi sesuatu objek manusia, akal budi manusia yang imanen. Nah, inilah pemikiran Levinas. Selain itu, selain makna dan bahasa tadi, Immanuel Levinas juga menyebut soal meditasi. Nah, meditasi itu sebagai ruang di mana yang imanen itu berada dalam pikiranku. Nah, itu dia. Jadi dalam meditasi itu ditemukan suatu persona dari kedalaman lubuk imanen. Nah, jadi makanya ada meditasi. Nah, meditasi itu menjadikan yang transenden itu menjadi imanen di dalam pikiran kita. Jadi kalau kita akan meditasi kan kita mengosongkan diri, pikiran, lalu membiarkan yang transenden menjadi imanen di dalam pikiran kita. Ini pemikiran teologi postmodern dari Levinas. Sehingga dia mengatakan suatu being atau Allah sebagai objek iman di luar akal budi. Jadi being tadi yang adalah Allah menjadi suatu objek iman di luar akal budi. Jadi Allah itu menjadi sebuah objek bukan lagi di dalam akal budi tapi di luar akal budi. Nah, inilah yang dalam pemikiran Levinas dalam soal meditasi. Jadi memang masih banyak lagi nanti pemikiran Levinas soal infinite dan sebagainya, kita tidak perlu begitu mendalami. Tapi kita masuk kepada pemikiran Mikhail Foucault. Ini teolog postmodern juga. Kalau Levinas tadi dari Yahudi, kalau Foucault ini dari Katolik. Nah, Foucault beda lagi. Dia lebih menekankan pada science of man. Science of man. Artinya ilmu dari manusia itu sendiri. Dia menentang tentang kebenaran, power, dan subjektivitas. Dia menentang itu. Tetapi bagi Foucault, dia mengatakan ada quantitatively postmodern. Apa artinya quantitatively? Dia mengatakan bahwa teologi postmodern itu mengaburkan batas antara disiplin ilmu, teori, dan praktik, dan menghancurkan fundamentalisme barat tentang kebenaran. Nah, itu menurut Foucault. Jadi dia mengaburkan antara disiplin ilmu, teori, dan praktik, dan menghancurkan fundamentalisme barat tentang kebenaran. Nah, artinya menurut dia, dalam tulisan, writing, maka akan terjadi sebagai keadaan yang disebabkan subjek. Jadi ketika kita menulis, maka di situ terjadi sebuah keadaan disebabkan subjek. Karena kita ada subjek yang ada dalam pikiran kita, maka kita menulis. Itu menurut Foucault. Sehingga sama seperti Lacan, mereka menolak humanisme dan autonomous subject. Tetapi mereka lebih menggambarkan karyanya atau karya mereka sebagai sejarah kehadiran, history of present, atau sejarah masa kini. Artinya penyelidikan mereka terhadap masa lalu bukan berarti diabaikan, tetapi pemikiran masa kini sangat mereka junjung tinggi. Ini menurut pemikiran Foucault. Makanya dalam 300 buku yang ditulis oleh Foucault, dia menentang cara berpikir modern dan dalam hubungan kepada dunia. Dia menentang pemikiran modern dalam hubungan kepada manusia.
dan dia lebih memilih istilah baru dari teologi modern tadi berubah menjadi postmodern dengan istilah diskursive formation dan episteme. Diskursive formation dan episteme yang memusatkan pada perhatian subjek dan objek dari kebenaran, bukan merupakan hasil dari refleksi yang objektif, melainkan dihasilkan oleh interrelasi dari bahasa, institusi sosial, dan kekuasaan. Jadi menurut dia, subjek itu atau kebenaran itu dihasilkan dari interrelasi dari bahasa, baru institusi sosial, dan kekuasaan. Itu pemahaman Foucault. Jadi banyak lagi pemikiran Foucault tentang teologi postmodern ini. Dia juga menanyakan apa yang menghubungkan logika dan rancangan sosial. Dia mempertanyakan itu. Apa yang menghubungkan logika dan rancangan sosial. Nah, rancangan sosial itu menurut dia datang secara bersamaan pada saat tertentu untuk menciptakan pemikiran bahwa penjara modernitas lebih manusiawi daripada bentuk kekerasan pada masa kuno. Jadi penjara manusiawi lebih manusiawi daripada bentuk kekerasan pada masa kuno. Itu menurut Foucault. Memang Foucault ini dalam beberapa tulisan karyanya dia selalu berbicara soal sejarah seksualitas, ya, soal sosial manusia, hidup sosial manusia. Dan dari sana dia mulai membangun filsafatnya dan pemikirannya tentang teologi postmodern itu sendiri. Soal sexual identity, dia menyatakan menghadapkan pertanyaan penting kepada agama-agama, secara khusus kepada pemikiran Kristen. Nah, pertanyaan yang dia bangun soal sexuality identity, masalah keabsahan seksual. Itu pemikiran Paul. Nah, dia mengatakan bahwa sexual identity adalah suatu bentuk dari penaklukan. Dan jika dia benar, kelompok agama-agama telah mengganggu dengan status homoseksual, dengan denormalisasi dan diatur oleh modern biopower, bukan dengan kesetiaan pada moral. Ini menurut Foucault. Jadi memang dia sangat membahas soal identiti seksualitasnya. Maka mulai sejak postmodern kan mulailah dikenal orang LGBT karena mulai dibuka ruang soal lesbi, LGBT lah, gay, biseksual, dan transgender. Nah, mulailah pemikiran-pemikiran Foucault ini dikembangkan orang dalam rangka LGBT. Nah, ini yang kita lihat dalam pemikiran Foucault. Nah, memang masih banyak lagi pemikiran-pemikiran Foucault yang saya katakan tadi 300 buku yang dia tulis, tetapi tidak mungkin kita bahas semua itu. Nah, inilah dua contoh dari tokoh-tokoh teolog postmodern. Nah, sekarang kita berdiskusilah soal pemikiran mereka ini. Jika ada yang kita perlu tambahkan dari apa yang kita bahas dalam bukunya Jan Artonang ini, kita boleh berdiskusi. Silakan kalau ada yang mau sharing atau berdiskusi atau bertanya tentang teologi postmodern ini. Itu ada chat ini, apa ini? Tolong ini soal apa ya, soal mikrofon tadi. Oke. Ada kira-kira yang hendak menyampaikan tambahan? Ini bicara soal teologi postmodern ini tentu sangat seksi ini kan, sangat menarik. Bagaimana tantangan postmodernisme terhadap teologi, tentu akan kita bahas nanti itu. Apa tantangan-tantangan yang kita hadapi dengan teologi postmodern ini? Tentu kan ada banyak tantangan, misalnya relativisme. Nah, dalam teologi postmodern ini sekarang relativisme. Jadi kita tidak lagi bisa
menyatakan agamaku yang benar, imanku yang benar, imanmu salah. Sekarang tidak bisa lagi. Nah, makanya dalam teologi postmodern yang dibangun begini, Kristus bukan Yesus ya, Kristus adalah gelar keselamatan. Kristus selamat, juru selamat. Maka dalam Kristen yang juru selamatnya ialah Yesus. Nah, dalam Islam juru selamatnya ialah Muhammad. Dalam Hindu juru selamatnya ialah Siddhartha Gautama. Dalam Konghucu juru selamatnya ialah Konghucu. Jadi semua agama punya juru selamat. Maka kita tidak bisa menyalahkan agama manapun karena kita sama-sama punya kebenaran. Itu relativisme. Ini tantangan kita sekarang. Maka kalau kita baca misalnya akulah jalan dan kebenaran dan hidup, wah itu tidak bisa lagi dalam postmodern ini. Karena semua agama punya jalan dan hidup. Ya, ini relativisme. Ini teologi postmodern. Nah, saya baik, engkau baik. Oke, mari sama-sama jalankan kebaikan. Jangan ganggu saya, jangan ganggu engkau. Itu teologi postmodern. Kalau modern kemarin tidak, jelas benar salah. Itu salah, ini benar. Itu teologi postmodern. Tapi kalau dalam teologi postmodern, kamu benar, saya benar, mari saling menghargai. Ini sekarang. Nah, monggo Bapak Ibu, ini menarik nanti kalau kita bahas teologi postmodern ini, apa yang menjadi tantangan kita. Saya buka tadi, selain relativisme, itu yang sedang kita hadapi sekarang. Apalagi tantangan yang kita hadapi daripada teologi postmodern. Silakan. Saya dulu Pak. Ya, silakan. Ya, jadi yang jadi bahasa kita pada hari ini, tentu kalau kita berbicara tentang modern ya, lebih kepada postmodernnya berarti ada perubahan pikiran. Ya, jadi kalau sampai ke postmodern berarti kita juga melihat ada pramodern, Pak. Ini pramodern. Jadi kalau kita lihat dalam pramodern itu, sebenarnya pramodern itu sudah kembali lagi di postmodern, tetapi mungkin ada perbedaannya. Kalau saya ingat masa pramodern bahwa teologi itu dijadikan sebagai sumber segala pengetahuan. Ya, sumber segala pengetahuan. Bahwa segala sesuatu diukur dan harus diuji berdasarkan Alkitab. Gitu. Tetapi kemudian berkembang zaman modern. Zaman modern itu ditandai dengan pemahaman, pengalaman, afirmasi diri lah. Afirmasi diri sebagai subjek dari pengetahuan. Jadi ada pergeseran antara pramodern dengan modern. Lalu muncul sekarang postmodern. Yang dikatakan Bapak tadi, tokohnya antara lain adalah Levinas. Dan Levinas ini berpikir juga adalah orang yang menentang, kalau tidak salah ya, kalau bisa dikatakan menentang atau mengkritik lah ya Pak ya, mengkritik pentangan dari modern ya, dan mengatakan kembali bahwa segala suatu kebenaran itu bukan dari filsafat, tetapi dari wahyu atau dari firman. Dan ini yang berkembang kemudian di zaman sampai sekarang, karena pada saat itu filsafat Barat kan sangat kental dengan modernitasnya, begitu. Jadi itu yang saya pahami. Tetapi pandangan Levinas ini yang tadi Bapak katakan perlu lagi ini saya ketahui Pak, karena dia adalah salah satu tokoh postmodern yang sangat kuat dalam mengkritik atau memperbaiki pikiran dari modernitas tadi, modern. Ya, itu kira-kira Pak. Jadi bagaimana itu pandangan Levinas itu bisa dijawantahkan dalam konteks sekarang ini? Itu mohon maaf Pak kalau salah. Terima kasih Pak.
Ya, terima kasih Pak Januar. Memang kalau bicara pramodern, jadi orang dulu kan pada pramodern itu kan dalam zaman ke-8 ya, pada abad ke-15 ya, 15 ke-16. Nah, era pramodern, abad pertama sampai abad ke-14 ke-15 lah. Di mana di sana manusia masih belum terbuka hatinya melihat kebenaran itu sendiri. Masih zaman ke-8 lah. Nah, itu para modern. Tetapi ketika masuk era modern, abad ke-17 sampai 20, mulailah abad pencerahan, Aufklärung atau Renaissance, di mana pemikiran akal budi mendominasi. Lalu bergeserlah firman Tuhan dari pemikiran manusia. Nah, ini yang kita lihat pada era-era modern. Lalu muncul lagi sekarang era postmodern, abad ke-20 sampai sekarang. Ini kan kita sekarang berada pada era postmodern dan menggantikan pemikiran-pemikiran modern. Nah, dalam pemikiran-pemikiran modern, postmodern ini, seperti yang saya katakan tadi, selain relativisme yang muncul adalah subjektivisme. Dan kemudian anti kebenaran, anti sejarah, dan yang paling getol sekarang ya pluralisme. Itu yang sekarang yang digembor-gemborkan dalam kehidupan orang percaya. Nah, bagaimana sikap kita atau sikap gereja dengan adanya era-era ini, pramodern, modern, dan postmodern? Itu yang saya katakan tadi. Nah, apakah kita terjebak pada pemikiran siapa lu, siapa gue? Kan gitu kan? Lu benar, aku benar, jangan ganggu aku pun jangan mengganggu kamu. Nah, ini pada saat teologi postmodern nanti saat kita akan tiba pada saat seperti itu. Jadi akal manusia memang tetap digunakan, tetapi akal kita, tadi Levinas mengatakan menginsert Allah ke akal kita. Jadi ketika pikiranku sudah imanen bersama Kristus atau bersama Tuhan, lalu saya bertindak secara benar, cukup. Nah, tidak lagi kalau pokok tadi berinteraksi sosial lagi dia kan, dia bicara soal sexual identity. Nah, dia masih punya rasa sosial dengan manusia dalam teologi postmodernisme. Nah, tetapi kadang-kadang dengan teologi postmodern sekarang kita bisa berjalan sendiri dengan pikiran kita sendiri, dan walaupun ada Allah di dalam pikiran kita, tapi tidak lagi memperhatikan orang lain. Nah, ini juga berbahaya. Nah, jadi memang harus kita hati-hati dengan berbicara soal teologi postmodern ini. Nah, karena tembok kita, walau dikatakan terbuka, tetapi di satu sisi lagi kita akan semakin eksklusif. Padahal ini teologi postmodern sebenarnya sudah semakin inklusif kalau mereka buka kan. Jadi tidak ada lagi kebenaran itu ada pada sebuah agama. Semua kebenaran ada pada semua agama. Jadi ini sekarang inklusif. Padahal iman percaya kita, akulah jalanan kebenaran, itu eksklusif. Tidak ada orang lain kan selain dia jalan kebenaran itu. Itu eksklusif. Kita berjalan pada diri kita. Tapi dalam teologi postmodern, eksklusif itu harus dibuang dengan inklusivisme. Nah, inklusivisme tadi itu akan membuka peluang membenarkan orang lain, iman orang lain, dan iman kita sendiri. Lalu posisinya mana yang benar? Nggak ada lagi. Semua sama-sama benar. Itulah teologi postmodern. Semua sama-sama benar. Itu tadi, makanya kamu benar, saya benar. Jangan ganggu aku. Jangan ganggu kamu. Nah, itu. Demikian Pak Januar. Memang ya, saya katakan tadi memang kita sangat tidak bisa membatasi diri apakah kita berada pada era modern atau era postmodern. Betul, Pak. Jadi bisa kita mengatakan aku sekarang ini postmodern loh. Tapi pada hakikatnya kita masih modern, masih eksklusif juga. Itu. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, silakan yang lain. Saya sedikit, Pak. Silakan. Ini menarik bicara tentang postmodern, tapi dalam hemat saya, Pak, kita nggak akan bisa memahami postmodern
tanpa kita memahami tentang teologi ortodoksi dari skolastik, lalu kita melihat kepada teologi modern dari rasionalitas, liberalisme, lalu kita akan sampai kepada dunia postmodern. Dalam benak saya, postmodern ini adalah sebuah pemikiran hibrid dari yang ortodoksi dan kepada yang modern. Kalau pemahaman skolastik atau yang ortodoksi itu kan mereka kan terlalu objektif, yaitu tinggi. Allah itu yang transenden itu diutamakan dan yang imanen itu dianggap tidak penting. Sementara yang modern justru kebalikannya. Mereka terlalu mengotonomkan hal-hal yang imanen dan membuang begitu saja yang transenden. Lalu lahirlah postmodern ini. Dia menghibridkan, dia mencampurkan antara yang subjektif dan yang objektif. Nah, karena itu dalam hemat saya, Pak, postmodern itu kan adalah satu keyakinan yang muncul ketika Perang Dunia terjadi. Betul. Ketika itu kan pemikir modern ini kan terlalu ponggah dan mereka berpikir seperti sekarang. Cara berpikir, kalau saya katakan Pak, ini society 4.0, society 5.0 sekarang yang lagi dibicarakan itu adalah new modernisme. Ya. Kenapa? Karena orang-orang modern berpikir bahwa teknologi pengetahuan akan mampu membawa manusia pada kesejahteraannya. Ternyata ketika Perang Dunia Kedua meledak, tidak terbukti pengetahuan, teknologi bisa hancur. Nah, lalu orang-orang postmodern mengatakan itulah kalau kita membuang Allah dalam kehidupan kita. Jadi postmodern itu menghibridkan itu, dan mereka mengatakan dimasukkanlah, didialektikskanlah antara pemikiran tentang yang subjektif dan objektif. Tapi dalam benak saya postmodern itu juga abu-abu, Pak, dalam dunia teologi kita. Betul. Dia lebih bersifat relativisme, dia lebih mencari yang aman-aman saja. Tidak ada di sana hal-hal yang normatif. Jadi menurut saya postmodern itu akan sangat membuka sinkretis. Mungkin kalau tidak ada nanti satu pemikiran dari para teolog untuk mengkritik postmodern atau pemikiran yang melampaui postmodern, mungkin masa depan kita akan jatuh pada sinkretisme dan mungkin kepada panteisme. Bagaimana pandangan Bapak, Pak? Betul. Saya setuju tuh. Karena memang postmodern ini memberi ruang pada pengakuan semuanya, gitu. Saya sudah katakan tadi, kita mengakui semuanya. Kebenaran itu ada pada semua. Kita tidak bisa lagi mengklaim kebenaran itu hanya pada satu agama. Tadi saya katakan Yohanes itu kan, akulah jalan kebenaran, itu tidak bisa kita klaim lagi sebagai milik kita. Karena pemahaman dalam postmodern sekarang, Kristus itu, juru selamat itu, ada pada agama lain. Kristus penyelamat dalam agama Kristen ya Yesus, Kristus penyelamat dalam Islam ialah Muhammad, Kristus penyelamat dalam agama Buddha Siddhartha Gautama, dan semuanya Kristus itu ada di mana-mana. Kristus ada di mana-mana dalam bentuk yang berbeda-beda. Nah itu, jadi bisa jadi sinkretisme ya, dan akan jadi memang saya katakan tadi postmodern ini adalah hibrid, cair dia kemana-mana. Ya, tidak ada lagi batasan. Kita sudah berada pada hibridisme, cair dengan semuanya. Tidak ada lagi batasan. Batasan iman kita tidak ada lagi. Nah, bagaimana sikap gereja itu kan persoalan kita sekarang. Nah, apalagi khususnya dalam Indonesia, dalam hubungan toleransi dan toleransi beragama. Sering kita kan tidak bisa menentukan sikap. Karena demi keutuhan NKRI atau keutuhan bangsa, kita kan mengatakan semua agama sama. Semua iman itu sama. Itu kan posmo. Nah, tapi bicara keselamatan kan dalam mengajar kita kepada jemaat kita nanti, kepada anak-anak kita, belajar sidi. Apakah kita berani mengatakan itu? Apakah kita berani mengatakan bahwa keselamatan ada juga pada orang lain? Nah, ini kan menjadi persoalan. Nah, di satu sisi kita berpikir posmo, itu saya katakan tadi, di sisi lain kita juga berpikir modern, menggunakan rasionalitas kita. Nah, ini jadi memang ya, kita harus kritis terhadap teologi postmodern ini. Karena ya
di mana-mana semua kita sudah menerima semuanya sebagai eksistensi masing-masing itu sebagai sesuatu bagian dari pluralisme tadi. Nah, kan pluralisme kan sangat berkembang di zaman kita ini. Dan kita harus menerima eksistensi semuanya. Nah, Kalau kan, saya boleh menganalogikan, Pak. ya, Kalau dalam benak saya, kalau teologi modern, dia adalah hantu. Hantu dengan iman kita, tapi hantu yang kelihatan. Kita tahu mana lawan kita. Tapi kalau saya memahami, kalau saya boleh menganalogikan melalui Patudos, postmodern ini adalah hantu yang tidak kelihatan. Ia paradoks. Ia kedengaran humanis dalam ajaran. Dia kedengaran sangat pluralis dalam persoalan praktik. Dia sangat seolah menghargai sebagai subjek ke manusia dan memberikan ruang kepada yang being atau Allah. Tetapi sesungguhnya dia menggerogoti hal-hal yang paling esensial dari iman Kristen kita, terkhusus dalam persoalan salvation atau keselamatan. Memang kan bahasa-bahasa mereka bahwa Yesus ada dalam agama-agama lain, bahwa Yesus hadir dalam begini-begini. Bahkan orang-orang postmodern seperti Jacques Derrida dengan metode dekonstruksinya mengatakan bahwa teks-teks suci itu nggak hanya Alkitab. betul. Ada banyak teks-teks suci lagi, dan yang menurut mereka orang-orang postmodern itu ya harus disamakan wibawanya dengan Alkitab. Ini kan sama saja, Pak, dengan teologi liberalisme itu, Pak, yang merendahkan, meragukan bahwa Injil itu bukan sesuatu yang tidak historis. Mereka harus mencari teks-teks lain yang lebih historis. Dan mereka mengatakan ada Yesus kerugma dan ada Yesus yang historis. Bagaimana pandangan Bapak, Pak? Ini bagiku itu hantu yang tidak kelihatan postmodern ini. Dia paradoks. Dia kelihatan enak untuk didengar, tapi sebenarnya dia yang paling membunuh daripada teologi modern, persoalan finalitas Yesus, Pak. Nah, itu makanya saya katakan tadi, dalam teologi postmodern ini kita tidak bisa lagi mengklaim diri keselamatan itu hanya ada pada Yesus. Nggak bisa lagi. Nah, makanya kalau misalnya seperti kata Derrida dalam rekonstruksinya, dia mengatakan teks-teks lain menjadi sebuah teks suci yang juga membangun sebuah narasi-narasi kebenaran. Jangankan hanya itu, sekarang kita sudah bisa mengangkat agama-agama lokal dan mengakui di dalam agama-agama lokal itu ada kebenaran. Maka sekarang berkembang Parmalin, berkembang Kejawen, berkembang Pemena di Karo. Itu bisa menjadi sebuah kebenaran karena kita menghargai mereka, karena mereka juga dulu menyembah Allah yang ilahi dalam budaya, dalam tradisi, dalam kebenaran mereka. Mulai jadi Nebolon itu sama dengan Allah yang being tadi. Ini sebuah kebenaran yang harus kita terima. Lalu bagaimana kita mengatakan wah mulai jadi Nebolon itu bukanlah sebuah being yang sederajat dengan Allah? Dalam postmo sekarang nggak bisa lagi kita mengatakan begitu. Sama. Jadi mulai jadi Babylon itu sama dengan being tadi. Nah, artinya Pak, kalau kita nggak hati-hati, berarti itu gereja bisa tertutup itu, Pak, ya? Bisa. Bisa nggak laku lagi pendeta, Pak, ya? Nggak laku. Laku dan tidak laku lagi. Lebih lagi dukun, Pak, ya? Iya. Orang langsung sembuh. Pendeta berdoa nggak sembuh-sembuh, Pak. Kecuali Simon apa? Jesus itu kan. Nanti kita nggak laku loh. Kalau kita nggak lagi eksklusif dalam imannya, lalu kita menerima postmodern ini, mengakui kebenaran dari agama lain, ya, bisa kita ditinggal mereka nanti. Hancur kita. Nah itu. Jadi kita harus memahami teologi postmo ini menjadi sebuah tantangan yang sedang tanda petik menggerogoti kita. Kalau tadi dikatakan hantu yang sedang kelihatan dalam bahasa saya, Pak. Kelihatan menghantui kita, ya bisa benar. Nah, dia sekarang sedang membooming loh ini teologi postmo ini membooming dengan menjualan tadi pluralisme, relativisme, subjektivisme, itu mereka jual lagi semuanya. Dan kita terbuai ikut di situ loh. Terbuai ikut. Dari gereja-gereja kita, apakah ada kita sekarang punya, dari setiap gereja kita mempunyai sikap terhadap teologi postmodern? Nggak ada kan pernyataan teologi kita? Nggak ada. Nah itu. Sama seperti sikap kita terhadap LGBT. Gereja mana yang punya sikap
terhadap LGBT. Nggak ada. Tapi kita sekarang dalam suasana itu semua, posmo ini. Bentar lagi di kamar mandi sudah ada nanti lambang laki-laki, lambang perempuan, baru lambang gabung. Jadi 3 mandi nanti. Kelamin ganda, Pak ya. Nah, baru nanti di isian formulir ada 3 jenis kelamin. Wah ini, jadi kita harus terima itu. Nah, baru akhirnya nanti kita akan menerima pernikahan semua jenis. Karena posmo mengharuskan kita menerima being thinking tadi. Dan being pun kita harus terima keberadaannya bermacam-macam jenis kelamin. Allah itu pun mereka tuntut sekarang bukan hanya laki-laki. Being itu juga perempuan loh. Jangan-jangan nanti bisa juga campuran. Tergantung siapa yang melihat kan. Nah ini, gitu ya Ewen ya. Ya Pak, pas Pak. Ya, yang lain. Ya sedikit Pak. Ya. Terima kasih. Jadi mendengar tadi diskusi kita, Pak Pendeta Ewen, melihat perkembangan kita sekarang bahwa musuh terbesar kita bukan lagi agama-agama lain atau iblis-iblis yang kelihatan. Malah sekarang yang paling jelas adalah humanis. Karena kita selalu memikirkan bagaimana orang lain segala sesuatu sekarang sedikit-sedikit diperhadapkan dengan hak asasi. Jadi semuanya bebas, semuanya mulai dari berbicara, bertindak apapun itu. Jadi muncul tadi hasil diskusi kita sedikit tadi diskusi kita bahwa mungkin ketika kita nggak bisa eksklusif atau kuat dengan apa yang kita imani sekarang, bisa saja gereja tutup, malah pendeta tidak laku lagi. Malah yang kami lihat sekarang, Pak, pendeta yang eksklusif lah yang tidak laku. Yang mengikuti postmodern ini yang paling laris sekarang, Pak. Pendeta Gilbert yang mencoba bergabung dengan ustadz-ustadz, semua yang di undang-undang podcast, itu orang-orang yang sangat menghargai keragaman. Malah untuk kita yang memang mencoba, misalnya kita teolog, membuat suara untuk tetap menyampaikan apa kebenaran itu. Malah itu pula yang tidak lagi dilaku sekarang ini, Pak. Karena sekarang ini yang dicari-cari ustadz yang mau menghadiri Natal ke gereja. Ustadz yang seperti itu dicintai orang Kristen. Atau pendeta-pendeta yang mengucapkan selamat hari raya ke masjid-masjid. Pendeta yang seperti itulah yang dicintai agama-agama lain. Sehingga sekarang agama-agama pun sudah mulai masuk ke politik. Seperti yang jelaslah kita lihat. Wakil presiden kita, Kiai, bukan karena berpotensi sekali beliau, karena supaya Jokowi nggak kalah. Itu isu-isunya. Tapi inilah yang terjadi. Terkadang bukan karena kita ngerti kalau postmodern ini jadi tantangan besar. Tapi kita sendiri tidak siap untuk menerima penolakan. Jadi untuk cara main amannya, ya kayak kata Pendeta Ewen, jadi hantu-hantu yang tidak terlihat lah. Udah masuk di gereja-gereja sekarang hantunya. Malah pakai toga juga yang berkhotbah hantunya. Enggak lagi. Udah masuk di gereja, malah pakai toga lagi. Ini aku udah gantung toga aku. Terima kasih Pak. Jadi memang di era postmo sekarang hati-hati kita, kawan pun jadi musuh. Karena nggak tahu kita toga itu pun di belakangnya sudah ada banyak hantu-hantu belau kan. Atas nama kepentingan ya. Atas nama kepentingan. Jadi hati-hati juga kita yang sedang studi ini. Yang nggak nanti kita ini sedang mengokohkan kerajaan kita dengan studi ini. Dengan tambah embel-embel di sini nanti hanya untuk mengokohkan kita untuk jabatan struktural. Jangan hati-hati loh. Jadi bukan untuk menambah ilmu, tapi untuk memuluskan saingan ke atas kan. Ini posmo ya, posmo. Jadi orang sekarang bebas menilai kita. Motivasi studi kita ini bisa dibaca orang. 5 tahun yang akan datang segini, ke sana, ke sana, ke sana. Jadi posmo itu membuat kita berpikir lebih terbuka, sebenarnya lebih terbuka, lebih kritis ya. Tetapi di sisi lain tadi ada yang menyalahgunakan dan menyusuplah dia sampai ke gereja.
Jadi di gereja sekarang pemikiran-pemikiran postmu pun sudah berpikir terjadi. Ketika nanti ada perdebatan teologis atau perdebatan pelayanan praktis, semua udahlah Inang, kita terimalah dia apa adanya kan itu. Itu kan kasih harus lebih besar mengasihi umat itu. Padahal ya sudah jelas-jelas salah gitu. Tapi kita harus mengasihi. Kita tidak mengasihi dikatakan pendeta yang tidak punya hati. Nah, kita tidak mengasihi, tidak melakukan yang seperti yang mereka inginkan, kita melanggar aturan. Nah, ini sekarang persoalan kita. Nah, melanggar aturan, tidak melanggar aturan, ini menjadi persoalan. Makanya banyak sekarang pendeta yang jujur, pendeta yang sopan, daripada pendeta yang jujur. Apa bedanya pendeta yang sopan dengan pendeta yang jujur? Nah, sama seperti dokter ya. Dokter yang sopan itu ketika keluar dari ruangan, datanglah keluarga, Pak dokter, apa penyakit Bapak? Dokter yang sopan, ya berdoalah kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan mujizat. Ya serahkanlah kepada Tuhan. Padahal bapaknya sudah kanker stadium 4, tinggal beberapa hari lagi mati. Tapi karena sopan, dia katakan berdoalah, mintalah kepada Tuhan mujizat terjadi. Itu dokter yang sopan. Kalau dokter yang jujur, dia katakan, Dok, bagaimana keadaan Bapak? Bapakmu itu stadium 4, tinggal 4 hari lagi. Berdoalah, supaya dia bertobat sebelum mati. Wah, itu kan jujur. Memang menyakitkan. Dia mendengarnya pun jantungan. Dokter apa kau? Kau mau dia kan? Kau, Tuhan kau. Tuhan itu begini, dia menggerutu. Tapi pelan-pelan dia pergi ke bapaknya, Pak, 4 hari lagi Bapak mati loh. Bertobatlah, serahkanlah dirimu kepada Tuhan. Lalu bapaknya, oh iya, berdoa dia, Tuhan ampunilah dosaku. Mati. Masuk surga. Karena jujur tadi. Tapi yang sopan, karena tidak dikasih tahu 4 hari lagi mati, dia tenang-tenang aja. Nggak sempat bertobat. Mati juga. Tapi masuk neraka. Jadi pendeta sekarang banyak yang sopan. Bukan jujur. Sudah dilihatnya jemaatnya sudah berkelakuan bla 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 bla, dia tidak kerjakan lagi sekarang hukum siasat gereja. Kalau dia lakukan hukum siasat gereja, nanti dibilanglah dia pendeta yang tak punya hati, tidak penggembala. Nanti kuranglah jemaat kita Pak Pendeta, janganlah, dia kan anak sintua, anak pendeta itu lagi, janganlah katanya kan. Ya akhirnya sopan. Kalau sopan dapat ini kan, kalau jujur dibenci. Jadi akhirnya kita pilihlah sopan. Ya, supaya menyelamatkan perut juga itu. Nah itu. Kalau mau kita maju sukses dalam organisasi gereja, janganlah jujur. Nggak dipilih orang. Tapi sopan-sopan lah. Dipilih orang sampai ke atas. Kalau strict nanti, jangan pilih itu. Nanti kalau dia jadi pimpinan, hancur kita semua katanya nanti. Di HKI nggak pala perlu itu karena mereka nasi ngejemput Pak. Sama juga. Salah jemput bisa juga Pak ya. Sama juga. Sudah dijemput pun salah pilihnya katanya bulan. Gitu ya, jadi Pak, ya. Jadi menurut saya Pak, semua lini kita sudah mempunyai kesalahan Pak. Betul. Jadi kalau semua lini sudah mempunyai kesalahan, maka obatnya adalah ya Maranatha datang. Iya, karena nggak ada lagi yang kata Pendeta Mayesti tadi, kalau misalnya setannya sudah berjubah hitam, jadi nggak pala jauh lah. Artinya bahwa berarti kita hampir udah di semua lini salah, maka ya mungkin salah satu tanda-tanda juga itu. Iya kan Pak? Berarti kita dibutuhkan sekarang daya kritis kita, itu saja. Jadi kita studi ini sebenarnya untuk meningkatkan daya kritis kita. Mungkin kita tidak termasuk dalam barisan mereka, tapi kita masuk dalam barisan yang mengkritisi. Paulus kan menghadapi ajaran sesat itu kan dia meningkatkan kemampuannya, spiritualitasnya. Jadi kemampuan Paulus menghadapi Korintians misalnya, guru-guru palsu di Korintus, di Galatia, di Efesus, dan kemudian di tempat-tempat lain, dia meningkatkan spiritualitasnya.
Nah mungkin kalau waktu itu nggak ada studi S2, S3 kan, tapi dia tingkatkan pengetahuannya terhadap studi biblis, membaca kitab-kitab suci lebih dalam, sehingga daya kritis dia terhadap ajaran sesat makin tajam. Kita pun gini, gitu. Jadi studi ini hanyalah untuk meningkatkan daya analisis kita terhadap perkembangan zaman ini. Dan kalau tidak ada nanti yang studi, yang kritis, ya kan nggak siapa lagi yang mengkritisi perkembangan zaman ini, gitu. Tapi Jadi, sedikit Pak, ya, dalam hemat saya Pak, tapi ini refleksi saya Pak ya. ya, Ada banyak tokoh-tokoh yang besar yang notabene-nya mereka adalah anak-anak pendeta atau setidaknya mereka dididik dalam disiplin rohani yang ketat. Saya sebut saja beberapa nama seperti Markus Jeblong, Immanuel Kant, Calbat. Ini kan anak-anak pendeta atau orang tuanya adalah aktivis gereja. Tapi seiring mereka dengan studi, justru mereka adalah orang-orang yang berbalik, bahkan sempat jatuh kepada agnostisme. Dan saya perhatikan juga dokter-dokter besar dan profesor-profesor besar, semakin tinggi pendidikan mereka, mereka justru lebih jatuh kepada kultural ya, dan multikultural dan transkultural. Itulah kenapa sekarang lagi laku-lakunya wajah-wajah Yesus. Yesus yang ninjung di Korea, Yesus Dalit di India, dan segala macam. Nah, yang menjadi dalam benak saya terkadang saya berpikir begini, terkadang akademisi ini bisa merubah orang menjadi skeptis, dan diam-diam kita menjadi agnostis yang pasif. Kita nggak berani menunjukkannya, tetapi pikiran kita justru menjadi lawan daripada iman kita. Dan gejala-gejala itu sudah mulai terasa ketika kita melihat Yesus kerugma itu dengan kacamata ilmu-ilmu yang kita pelajari. Bagaimana pandangan Bapak? Mungkin bisa Bapak mencerahkan kami tentang hal itu. Nah, Yesus kerugma atau Yesus iman itu kan ditulis pada tahun-tahun 70-an. Setelah Yesus yang historis itu tidak ada lagi, tahun 33. Lalu tahun 33 sampai tahun 70 itu kan yang diberitakan kan tradisi tentang Yesus, belum ada tulisan. Lalu tahun 70 lah mulailah Markus, Matius, Lukas, Yohanes menulis. Bahkan Yohanes kan sampai tahun 90-an. Baru ada tulisan tentang Yesus yang historis itu. Berarti yang diberitakan ialah Yesus kerugma tadi, yang Yesus faith tahun 70. Dan bukan Yesus yang historis tahun 0. Dia kronik dia sampai pada akhir, pada awal kelahirannya. Maka ada gerakan sekarang yang disebut dengan The Jesus Seminar. The Jesus Seminar ini melihat Yesus bukan lagi dari tahun 70 dari Yesus kerugma, tapi dari Yesus historis pada tahun 0. Mereka bukan membaca kitab suci sebagai sumber rujukan informasi mereka, tapi membaca sejarawan Romawi dan Yunani, termasuk Josephus, Eusebius misalnya. Sehingga mereka melihat Yesus itu bukan lagi dari kacamata iman, tapi dari kacamata sejarah. Nah, apakah itu bisa merubah paradigma? Bisa. Makanya kelompok The Jesus Seminar ini sampai sekarang getol menyampaikan Yesus dalam kacamata histori, bukan kerugma. Nah, yang kita beritakan sekarang itu pada umumnya semua Yesus yang kerugma, yang faith, yang tahun 70, yang ditulis oleh Matius, Markus, Lukas itu. Bukan yang diceritakan oleh Eusebius dan Josephus. Nah, di situ kan beda cerita. Nah, di situ laporan para ahli tadi, para teolog tadi yang studi-studinya sampai tingkat-tingkat doktor sampai profesor tadi, dia membaca semua itu dokumen-dokumen. Lalu apakah dia akan akhirnya bisa menjadi sebuah agnos? Bisa. Tapi ketika dia berbicara ke umat, dia tidak agnos. Dia seolah-olah orang yang beriman. Ketika saya studi di SD Jakarta kemarin, saya berhadapan dengan siapa itu, Yohanes Rahmat. Kalau pernah kalian dengar Yohanes Rahmat yang dipecat oleh GKI, yang mengajarkan Yesus makam Talpiot dan Yesus Seminar, yang dipecat dari SD Jakarta, saya termasuk muridnya. Saya menentang pendapat dia yang menekankan crossan. Saya lebih menekankan right, soal pandangan
Jesus Seminar dan Jesus Faith. Ya walaupun saya harus dapat nilai rendah dari dia karena tidak menyetujui pemikiran Crossan atau Jesus Seminar. Nah itu akhirnya dia kan akhirnya sampai kepada agnos yang tidak mengakui Yesus sebagai Yesus iman. Lalu saya tanya kepada dia, ketika Bapak berkhotbah di GKI, mana yang Bapak khotbahkan? Jesus yang historis atau Jesus yang faith, yang kerukmatan? Bingung kan? Mana yang mau kita? Dia katakan ya secara akademis kita harus kupas. Betul. Tapi ketika kita berbicara di depan umat, mana yang kita khotbahkan? Jesus Seminar atau Jesus Faith atau Jesus kerukma? Nah, di sini mengapa tadi terjadi seperti itu, orang-orang yang sampai bergelar akademis tinggi, persoalannya ialah ketika kita membahas nanti menyelidiki Yesus secara seminar, Yesus secara historis, atau kita membaca dokumen-dokumen lain yang mendukung tentang sejarah hidup Yesus atau kekristenan kita bisa jatuh pada asumsi-asumsi itu. Makanya perlu iman, kan itu. Walau kita membaca banyak dokumen, ya jangan dong ragu atas kebenaran, kan. Tapi terkadang kita ragu atas kebenaran baru tadi. Dan gitu juga dengan kita. Jadi jangan semakin nanti belajar S2, makin tidak pernah lagi berdoa, kan. Benar lagi baca kitab suci. Udah banyak nih kawan-kawannya agnostik ini Pak. Pasti Pak. Iya, apalagi kawan-kawan GBKP udah banyak agnostik ini Pak. Bang Ewen Pak. Jadi tetap kita pada iman kita. Gitu. Jadi siapa kita dulu ya pertahankan. Kalaupun tambah nilai, tambah ilmu-ilmu yang kita pelajari, jangan jatuh pada kebenaran-kebenaran lain itu. Gitu. Jadi kontribusinya untuk apa itu Pak? Kita paham atau kita pelajari tentang teologi sekular, teologi historis kritis yang menekankan apa sih dalam benak saya Pak gini? Apa sih kontribusinya untuk iman Kristen? Apa sih kontribusinya untuk pertumbuhan gereja dan jemaat? Justru yang saya lihat itu menjadi semacam apa Pak? Semacam polemik di dalam batin dan pikiran. Secara saya pribadi. Rasional saya meminta ya itu real secara akal. Ya. Tapi ada pertarungan yang nggak berhenti antara yang saya imani dengan saya pikirkan. Kira-kira di mana kontribusinya, Pak? Nah, ada banyak kontribusinya. Kontribusinya ialah semakin kita melihat kebenaran kita, dengan melihat kebenaran orang, kan semakin tahu kita kebenaran yang kita miliki. Nah itu, makanya kalau kita misalnya belajar ilmu agama, kita belajar agama Buddha, agama Islam, agama Hindu, agama Parmalim atau agama lokal, maka kita akan semakin tahu kebenaran agama kita. Jadi kalau kita baca buku-buku yang berkaitan dengan agama kita, kita semakin sadar, oh rupanya ini kebenaran kami, itu sebenarnya kebenaran mereka. Nah, itu. Jadi makanya ada banyak orang seperti Panikar, kalau kalian pernah dengar nama Panikar, yang menulis buku Satu Allah Satu Agama itu, dia itu kan berkali-kali passing over, lalu coming back. Ketika dia belajar Islam, dia 5 tahun jadi agama Islam. Dia passing over, dia pergi menjadi agama Islam. Memahami Islam dari seluruh kebudayaan. Dan dia live in 5 tahun. Dia seorang pastor itu kan, pastor Katolik. Lalu setelah itu coming back, balik lagi dia pastor. Lalu dia belajar lagi agama Buddha, pergi dia ke Tibet. 5 tahun juga di sana, jadi agama Buddha. Lalu kemudian 5 tahun berikutnya dia coming back. Lalu dia passing over lagi. Coming back, berkali-kali. Dari berbagai agama dia pelajari, coming back dia, kembali kepada posisi. Persoalan kita sering ialah kita passing over, tapi tidak lupa pulang. Lupa pulang. Jadi kebenaran orang itu menjadi kebenaran yang kita pegang. Lupa kita kembali kepada kebenaran kita. Itu yang rusak. Sehingga banyak yang agnos tadi. Kayak perkedi tua Pak ya, lupa dia pulang Pak ya. Iya. Terlalu banyak minum Pak ya. Jadi lupa anak istri Pak. Iya. Nggak tahu dia pulang. Nggak tahu dia pulang. Itu persoalan. Tidak tahu dia di jalan pulang. Sudah 20 gelas misalnya diminum. Lupa jalan pulang. Di mana rumahku katanya. Pataru Mula katanya. Jadi kalaupun kita baca-baca buku teologi, kembali terus. Harus ingat kembali. Jangan nanti kalian baca buku-bukunya filsafat ini, lalu kalian berkhotbah, kalian bacakan semua filsafat orang lain itu, lalu jemaah kata, udah gila ini pendeta ini.
jangan panggil lagi ini, udah lari ini setelah studi S2 di STT Medan, udah lari ini katanya. Karena teologi kontemporer katanya. Siapa dosennya itu katanya bro kan? Si Ramli Harap itu katanya nanti kan. Nah itu. Jadi kalau kita belajar teologi kontemporer ini, ingat pulang. Jangan kalian baca gini rupanya. Khotbah kalian minggu depan kalian bilang menurut Levinas, menurut Pokolan. Pulang lagi, pulang. Ini kita ketahui supaya kita lihat bagaimana posisi kita sekarang gitu ya. Kebenaran kita bagaimana. Gitu ya. Jelas Pak, jelas. Oke. Ada lagi tanpa terasa udah jam 6 rupanya. Sudah Pak. Ada Pak. Oke lah, cukup sampai di sini ya. Ya, Pak Erikson Pak. Jadi minggu depan ini sudah laporan baca loh. Jadi minggu depan sudah langsung nanti kalian yang menstir apa ya diskusi kita dari buku yang kita sudah baca ya. Boleh dikembangkan, boleh dia. Intinya kan kita diskusi membahas isu-isu teologi kontemporer. Tidak ada di sini yang lebih pintar, lebih bodoh, enggak. Sama kita semua belajar, ya. Jadi jangan nanti merasa, jangan nanti merasa akunya mahasiswa Bapak ini enggak, sama kita. Saya pun tidak mau tahu aku. Hanya Pastor Andi Simon yang tahu Pak ya. Kalau Pastor Simon yang Jesus katanya. Ingat itu Bang Ewen. Iya Bang. Ya Bang. Ingat pulang, Bang Ewen ingat pulang itu, Bang Ewen ingat pulang. Tahu lah sering yang di mobil Dia sudah pulang itu, udah di rumah itu sekarang. Oke lah ya, demikian pertemuan kita. Silakan siapa yang berdua penutup. Dua penutup siapa ini? Bang Erikson Pak. Oh, Bang Erikson lah. Bang Erikson. Silakan. Oke. Sebelum kita akhiri perkuliahan kita, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan di sore hari ini, karena kami telah belajar teologi kontemporer yang diajarkan oleh Bapak dosen kami. Kiranya apa yang kami pelajari di sore hari ini bukan hanya menambah pengetahuan kami, tapi menguatkan iman kami juga untuk tetap melayani sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam setiap pelayanan kami, begitu juga dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami tidak lupa berdoa kepada Bapak dosen kami, Tuhan memberkati beliau, Tuhan memberikan kepintaran dan kebijaksanaan di dalam membimbing dan membawa kami jadi mahasiswa yang lebih baik untuk menjadi pelayan-pelayan yang Tuhan inginkan di dalam setiap bimbingan Bapak dosen kami ini, serta keluarganya. Tuhan juga yang memberkati. Kehidupan kami sisa hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, selamat sore. Sore Pak. Selamat sore Pak. Izin keluar Pak. Oke. Pak. Ya. Saya tutup ya. Ya Pak. Oke. Horas